Halo para pembaca CEO Experience. Halo, nama saya Natalia Ardianto. Saya CEO dari Indo-Pacific Teknologi Medika Indonesia, sebuah health tech yang berkecimpung di bidang penyakit kronis dan juga suplemen. Saya sendiri sebelumnya sudah menjadi entrepreneur selama 11 tahun. My first company in 2008 itu Urbanesia, sebuah city directory yang diakuisisi oleh Kompas Gramedia. Yang kedua Golfnesia, itu saya cuma running 8 bulan karena ternyata pasar golf di Indonesia itu tidak cocok untuk di-online-kan. Nah, setelah itu saya menjalankan tiket.com selama 6 tahun sebagai co-founder juga. Dan di situ kita berhasil diakuisisi oleh Jarum melalui Blibli. Setelah itu saya join company fintech namanya Peluang, itu jual beli emas gitu. Tapi kebetulan selama tenur saya situ saya menemukan seorang investor yang mau invest di ide saya, sehingga akhirnya ya saya memulai company ini. Itu jadi produk kita ada dua, Jovi.id sama Lifepack.id. Kalau duka ya, jujur aja saya tuh jenis orang yang kalau ada challenges itu misalnya ada permasalahan itu saya makin tersenyum gitu, makin bahagia gitu. Kenapa? Karena gini, ya kan, ketika saya melalui sebuah masalah yang lebih besar dari yang pernah orang lain lalui, ya kan, itu merupakan tantangan, ya kan. Dan ketika saya berhasil menyelesaikannya, artinya saya tuh one step ahead of anyone yang belum pernah melaluinya. Jadi kalau ditanya tentang duka itu ya sebetulnya permasalahan di dunia startup tuh banyak kok. Kita pernah berurusan sama hacker, ya kan. Kita pernah disidangkan, ya kan, di meja hijau kan, dan seterusnya. Sebenarnya duka-duka itu banyak gitu, tapi menurut saya itu malah memperkaya saya. Karena jujur aja, seperti contohnya ya, pengalaman saya memulai my first company di 2008, itu saya butuh 13 bulan baru live. In my second company, Golfnesia, itu 8 bulan live. Tapi di tiket.com itu saya 3 bulan itu sudah bisa live gitu. Artinya apa? Ya kan, di awal-awal sebuah tantangan itu kan membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya. Tapi ketika kita sudah melaluinya, kita sudah tahu caranya menyelesaikannya. Dan ketika kita memulai company baru, ya tentunya itu seperti mengulang hal yang sama berulang-ulang. Artinya, kita bisa lebih advance lagi dan kita juga aware kalau banyak hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan dan banyak hal juga yang harusnya sudah kita lakukan dari awal gitu. Nah, jadi kalau duka yang paling berat mungkin malah sebetulnya bukan semasa entrepreneurship sih, tapi semasa saya menjadi karyawan. Jadi sebagai gambaran, saya pernah menjadi karyawan selama 4 tahun gitu kan. Dan di company pertama saya kerja itu saya digaji cuma 1,5 juta gitu kan. Tapi tujuan utama saya memang tujuannya bukan uangnya, tapi ilmunya. Karena waktu itu saya lulusan ilmu komputer UI, itu saya introvertnya minta ampun. Jadi saya butuh kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi makanya saya kerja di sebuah training center di mana setiap minggu itu kelasnya baru. Jadi setiap minggu juga saya harus menghadapi orang yang baru, sehingga saya harus bisa beradaptasi dengan sangat cepat ya. Di situ saya 2 tahun, terus saya pindah ke sebuah perusahaan konsultan, tapi unfortunately perusahaan konsultannya itu ya pokoknya manajemen keuangannya nggak bagus lah. Saya pernah nggak digaji selama 6 bulan ya kan, dan yang menafkahi saya waktu itu ya istri saya gitu. Jadi mungkin yang paling pahit malah sebetulnya itu gitu. Tapi kalau dalam hal dunia entrepreneurship, karena this is something that I really love, itu permasalahan seberat apapun itu kan sebetulnya outputnya cuma dua. Yang pertama adalah kita berhasil menyelesaikannya. Yang kedua adalah kita gagal menyelesaikannya. Tapi ketika kita gagal pun kita belajar something. Sehingga nanti kalau kita melaluinya lagi, kita udah tahu caranya untuk menghindari kegagalan itu dengan tidak melakukan itu. Ya kan, kita melakukan hal yang lainnya. Gitu. Jadi kalau suka duka saya sih, yang paling dukanya ya waktu nggak digaji 6 bulan dan istri saya harus menafkahi saya. Oke, sekarang sukanya. Oke. Ya, kalau sukanya ya, jadi jujur aja, saya sendiri terekspos oleh dunia komputer tuh di kelas 5 SD. Jadi waktu itu di sekolah saya itu ada komputer namanya Apple Lisa. Nah, karena saya sangat suka komputer, ya kan, akhirnya ayah saya beli komputer juga. Itu kelas 6 SD, saya ingat banget itu komputer ATX, kecepatannya cuma 33 MHz. Tapi di situ saya bisa mulai coding gitu. Jadi waktu itu saya codingnya basic-basika gitu. Nah, di SMP
Saya mulai belajar QBasic ya kan, dan juga DBase ya kan. Terus di SMA saya Pascal, Java ya kan, dan saya juga ikut tim Olimpiade Komputer Indonesia. Saya juga mulai bikin proyek-proyek gitu kan. Kuliah apalagi lebih parah lagi, saya tukang proyek abis gitu. Makanya kuliah saya 5 tahun karena saya itu bisa satu semester tuh nggak ke kampus sama sekali waktu itu. Ya kan? Nah, terus akhirnya saya kerja 4 tahun dan saya running company ya kan, as an entrepreneur. Being an entrepreneur is the culmination of what I actually wanted when I was still young gitu. Jadi kalau ditanya tentang sukanya, ya ini so far saya udah jalanin company 12 tahun ini adalah hal yang paling saya suka gitu. Bahkan ketika saya exit dari tiket.com, itu kan saya pengen pensiun dulu lah gitu ya. Jadi kayak pensiun dini, 1 tahun tuh pengen jalan-jalan. Ternyata jalan 6 bulan tuh saya merasa saya itu jadi sangat mundur, sangat bodoh gitu ya. Jadi bullshit sih kalau ada orang bilang tuh pengen pensiun dini gitu kan. Karena saya rasakan sendiri ketika pensiun dini itu ya traveling gitu kan, bisa pergi ke ya, waktu itu saya traveling ke 5 benua gitu kan, 30 kota di berbagai negara, tapi hampa gitu. Kenapa? Ya karena itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri gitu kan. Mungkin ada foto Instagram yang menyenangkan, tapi yang membuat saya suka itu adalah membantu orang ya kan. Bisa menafkahi orang ya kan. Terus kalau saya dulu di tiket ya jualan tiket yang membuat orang bahagia, bisa traveling. Dan sekarang ini saya di health tech lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena saya bisa membantu orang-orang untuk menjadi makin sehat gitu dengan membuat sistem rekomendasi suplemen gitu.